Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah Deep Learning, pertemuan kali ini, di beberapa pertemuan depan juga, kita akan belajar atau mengulang lagi soal matematika ya. Untuk yang pertemuan kedua, kita akan belajar atau refresh lagi soal aljabar linear. Ya. Untuk capaian pembelajarannya, di sini mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep matematika dan machine learning dasar untuk algoritma deep learning yang akan kita pelajari. Ada aljabar linear, probabilitas, dan komputasi numerik. Untuk hari ini kita bahas yang aljabar linear dulu. Oke, pertama ya, skalar. Skalar ini adalah bilangan tunggal. Bisa berupa bilangan bulat, bilangan real, bilangan rasional, ataupun yang lain. Nah, untuk konotasinya, biasanya dituliskan dengan huruf kecil dan miring. Kalau seperti ini ya seperti ini. Ini berarti dia adalah skala. Contohnya ini, misalkan S ini elemen dari R bilangan real ya, adalah kemiringan garis kita ketika mendefinisikan skalar dari yang bernilai real ya. Jadi notasinya seperti ini. Ketika kita mendefinisikan skalar yang apa ya, yang merupakan bilangan asli, ya kita tulis notasinya seperti ini. Ini setelah skalar, berikut adalah vektor. Vektor adalah larik atau array yang disusun oleh angka berdimensi satu ya. Bisa bilangan real, biner, integer, dan lain-lain. Setiap elemen dalam vektor dan vektor ini memiliki sejumlah n elemen, maka vektor ini terletak pada himpunan yang dibentuk dengan mengambil produk kartesian di vektor n kali ya, dilambangkan seperti ini. Terkadang kita perlu mengindeks sekumpulan elemen vektor. Dalam hal ini, kita definisikan himpunan yang berisi indeks dan menulis himpunan sebagai subskripnya. Misal untuk mengakses X1, X3, X6, ini subskrip ya, di bawah ini. Nah, kita mendefinisikan himpunan, di sini ada kumpulan himpunan S, isinya ada 1, 3, 6 ya. Ya, maka kita tulis X untuk vektornya, untuk subskripnya kita tulis S, ya, di mana kita tahu sebelumnya S ini merupakan himpunan yang isinya 1, 3, dan 6. Kemudian kita menggunakan tanda strip ini ya, untuk mengindeks komplement dari suatu himpunan. Misal, X subskripnya ini, strip atau min 1 ya, adalah vektor yang memuat semua elemen kecuali X1. Oke. Ingat ya nih, komplement. Jadi selain yang ditunjukkan ya. Dan X, vektor X, ini subskripnya min S, adalah vektor yang memuat semua elemen di dalam vektor X kecuali ini tadi 1, X1, X3, dan X6. Karena himpunan S isinya 1, 3, dan 6 ya. Ya, ini vektor. Nah, contoh vektor yang kita gunakan untuk machine learning seperti ini. Misal ada sebuah rumah. Nah, rumah-rumah ini kan memiliki fitur. Misal luasnya 120 meter persegi, fitur kamar tidur,
Ini 2. Terus ini fitur jumlah toilet 1 dan fitur harga misal 150 juta. Ini bisa dioperasikan ya, misal ada 2 rumah gitu ya, tinggal dikalikan aja. 2 dikalikan masing-masing fiturnya ini. Jadi totalnya ya 240 meter persegi, 4 kamar tidur, 2 toilet, dan 300 juta. Masuk ke operasi vektor, ini ada R. R nilainya, vektor R ini 32. Maka 2R, ya 2 masing-masing ini dikalikan 2. 2 dikali 3 dan 2 dikali 2 hasilnya 4. Ini maka 2R. Untuk yang negatif R, ya dikalikan negatifnya. Ya. Kemudian R ditambah negatif R, ya 3 ditambah negatif 3, 2 tambah negatif 2 hasilnya 0. Jadi di sini. Kemudian untuk S, misal min 1, misal 2, R ditambah negatif S, ya tinggal ini. Sama seperti penjumlahan biasa. Negatif S berarti kebalikan dari S. Nah, untuk operasi vektor ini bersifat komutatif ya. Jadi artinya ini S dikalikan R, ini sama seperti R dikalikan S. Dan bersifat distributif juga, sebenarnya R dikalikan dalam kurung S tambah T. Ini sama seperti R dikali S tambah R dikali T. Dan dia juga sifatnya asosiatif ya. R dikalikan dalam kurung AS, ini sama hasilnya seperti kalau kita mengoperasikannya A dikalikan dalam kurung R kali S. Yang panjang vektor, misal R ini kan 3, 2 tadi ya. Ini RI-nya 3, RJ-nya 2. Apa ya vektornya seperti ini? R kali R. I kali RI tambah RJ kali RJ. Ini dinotasikan seperti ini untuk panjang vektornya. Setelah vektor kita masuk ke matriks. Matriks merupakan susunan atau array angka 2 dimensi. Jadi ada baris dan kolom. Kita biasanya memberi variabel matriks huruf besar dan dicetak tebal. Jadi seperti ini ya. Nah, kita notasikan dengan huruf kapital dan di bold. Jika matriks bernilai real, matriks A ini ya, memiliki tinggi M dan lebar N, maka kita notasikan seperti ini. Ini baris kolom ya. Barisnya ini kolom. Dan kemudian kita biasanya mengidentifikasi elemen matriks menggunakan namanya dalam huruf miring, tetapi bukan huruf tebal dan indeksnya dicantumkan dengan koma pemisah. Misal di sini ya, ini ditulis A tapi miring ya, 1,1. Ini untuk elemen matriks saya. Jadi kalau ditulis seperti ini merupakan ya, elemen dari matriks A. Seperti itu yang ada di baris 1, kolom 1. Kemudian kita dapat mengidentifikasi semua angka dengan koordinat vertikal I dengan menulis titik 2 untuk koordinat horizontal. Nah, misal A, ini subscriptnya I, titik 2, menunjukkan penampang horizontal A dengan koordinat vertikal I. Dikenal sebagai baris ke I dari matriks A. Kemudian, bila seperti ini ya, A
titik 2, I adalah kolom ke I dari A. Jadi kalau seperti ini kita mengambil semua baris ke I pada matriks A. Maaf, bukan semua baris ya. Semua kolom yang ada di baris ke I. Nah, kalau yang seperti ini semua baris yang ada di kolom I. Nah, maksudnya seperti itu ya. Nah, ketika kita perlu mengidentifikasi secara eksplisit elemen-elemen suatu matriks, kita menuliskannya sebagai larik yang diapit tanda kurung siku seperti ini. Terkadang kita mungkin perlu mengindeks ekspresi bernilai matriks yang bukan hanya satu huruf. Dalam hal ini kita menggunakan subscript setelah ekspresi tetapi tidak mengubah apapun menjadi huruf kecil. Misalnya seperti ini ya, F dalam kurung A, I, C. Ini memberikan elemen ada IJ ini ya dari matriks yang dihitung dengan menerapkan fungsi F ke matriks A. Masuk ke tensor. Tensor itu kan array angka ya, yang bisa 0 dimensi disebut skalar, 1 dimensi disebut vektor, 2 dimensi, nah ini satu matriks ya, atau lebih dari 2 dimensinya. Kita menganotasi tensor bernama A dengan jenis huruf ini. A. Ya, kita mengidentifikasi elemen A pada koordinat I, J, K ya. Jadi ya nulisnya seperti ini. Jangan lupa titik ya. Dan matriks transpose. Ini merupakan bayangan cermin dari matriks melintasi garis diagonal. Yang disebut diagonal utama berjalan dari bawah dan ke kanan dimulai dari sudut kiri atas. Nah, misal ada matriks A. Ini ya. Dia 3 baris, 2 kolom ya. Ketika ditranspos, dia akan menjadi 2 baris, 3 kolom. Berubah jadi seperti ini. Nah, kita menyatakan transpos matriks A seperti ini. Kita notasikan A, transposnya di atas ya. Dan didefinisikan sedemikian rupa. Dan di sini berlaku seperti ini ya. B transpos ini sama dengan B transpos dikalikan A transpos. Dan penjumlahan matriks ini dengan menjumlahkan elemen-elemennya yang bersesuaian. Misal, matriks C sama dengan matriks A ditambah matriks B. Di mana pada elemen IJ dari C ini merupakan jumlah dari elemen yang ada di IJ matriks A ditambah elemen yang ada di IJ pada matriks B. Kita juga dapat menambahkan skalar ke matriks atau mengalihkan matriks dengan skalar hanya dengan melakukan operasi tersebut pada setiap elemen matriks. Misal ya, ini D, ini matriks D ya, sama dengan A dikali matriks B ditambah C. Di mana elemen pada IJ yang ada di matriks D ini sama dengan A dikalikan elemen IJ pada matriks B ditambah C. Dalam konteks deep learning, kita juga menggunakan beberapa notasi yang kurang konvensional. Nah, di sini kita mengizinkan penambahan matriks dan vektor menghasilkan matriks lain. Misal, ini matriks C ya, sama dengan matriks A ditambah vektor B, di mana ya, isi dari elemen IJ pada matriks C ini merupakan hasil penjumlahan dari elemen yang ada di IJ matriks A ditambah elemen ke C pada vektor B. Dengan kata lain,
Vektor B ini ditambahkan ke setiap baris matriks. Penyingkatan ini menghilangkan kebutuhan untuk mendefinisikan matriks dengan B disalin ke setiap baris sebelum melakukan penjumlahan. Penyalinan implisit B ke banyak lokasi ini disebut broadcasting. Kemudian ini ya dot atau produk perkalian titik. Perkalian dua buah matriks A dan B. Hasilnya disimpan menjadi matriks baru C. Ini kita notasikan atau kita tuliskan seperti ini ya. C sama dengan AB. Operasi operasi produk seperti ini ya. Seperti kita ketahui sebelumnya, untuk perkalian matriks, jumlah kolom pada matriks pertama ini harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Nah, perhatikan bahwa produk standar dari dua matriks bukan hanya sebuah matriks yang mengandung produk dari masing-masing elemen. Operasi semacam itu ada dan disebut elemen wise product atau produk Hadamard dan dilambangkan seperti hasil kali titik antara dua vektor X dan Y dengan dimensi yang sama adalah hasil kali matriks ini X transpose dikali Y. Kemudian matriks identitas ini merupakan matriks yang tidak mengubah vektor apapun ketika kita mengalihkan vektor itu dengan matriks itu. Kita menunjukkan matriks identitas yang mempertahankan vektor ya berukuran n dimensi sebagai ini maksudnya matriks identitas dengan dimensi n. Secara formal, matriks identitas merupakan matriks persegi. Ini contoh matriks identitas yang berukuran 3 ya. Jadi dia memiliki 3 baris dan 3 kolom. Di mana ini nilainya 1 di diagonal. Dan masuk ke system of equation. Kita sekarang cukup mengetahui notasi aljabar linear untuk menuliskan sistem persamaan linear seperti ini. Nah, di mana matriks A yang berukuran berdimensi n kali n, kemudian B adalah vektor yang berukuran n, dan X adalah vektor dari variabel yang tidak diketahui yang ingin kita selesaikan. Setiap elemen xi ya dari x adalah salah satu dari variabel yang tidak diketahui. Setiap baris dari matriks A dan setiap elemen dari vektor B ini memberikan kendala lain. Nah, kita dapat menulis ulang persamaan seperti ini. Ini A1, ini A. Ini elemen pada baris ke-1 dari matriks A, baris 1 di semua kolom, dikalikan X sama dengan B1, ini baris kedua dari matriks A, dikalikan X sama dengan B2, dan seterusnya ya. Oh, bahkan lebih eksplisit, ya, bisa kita tuliskan seperti ini. Ya, A1, ini elemen pada baris 1, kolom 1, matriks A, dikalikan X1, ditambah elemen pada baris 1, kolom 2, matriks A, dikalikan X2, dan seterusnya. Solusi, misal di sini ada sama sebenarnya. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6, 2Y tambah 5Z sama dengan min 4, 2X tambah 5Y, min Z sama dengan 27. Ini AX sama dengan B. Di mana A ini adalah koefisien dari X, Y, dan Z. Ini koefisiennya ya. Ini koefisiennya 1,
Dan kalau dituliskan berarti 1 ya. Ini 1, ini 1. Ini X yang tidak ada berarti dia 0 ya. Ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 5, ini koefisiennya 2, 5, ini 1. X, untuk X ini adalah X Y Z-nya itu sendiri. Kemudian B adalah yang ini. Jadi seperti ini. Kita tulis koefisiennya aja. 1, 1, ini kan. Ini 1, 1, 1, ini 0, ini 2, ini 5, dan seterusnya ya. Kemudian B-nya, ini X, Y, Z-nya. Maaf, ini X-nya maksud saya. Ini B-nya yang ini. 6, 4, 2, 7. Kemudian X sama dengan matriks inverse matriks A dikalikan B. Berarti kita sudah dapat matriks A-nya ini ya. Ini kita inverskan dulu. Nah, inverskan berarti seperdeterminan dikalikan ini seperdeterminan dari matriks A dikalikan join dari matriks A. Nah, kita operasikan ya seperti ini. X, Y, Z sama dengan 1/21 dikalikan matriks A. Ini didapat nilainya. Dan hasilnya seperti ini. Jadi, X-nya ini 5, Y-nya 3, Z-nya 2. X-nya 5, Y-nya 3, Z-nya 2. Sistem persamaan linear ini dapat memiliki tidak ada solusi, banyak solusi, atau memang tepat satu solusi. Ini berarti perkalian dengan matriks adalah fungsi yang dapat dibalik. Inverse matrix. Inverse matrix. Notasinya seperti ini. Inverse matrix dikalikan matrix tersebut ini akan menghasilkan matrix identitas berdimensi n. Dan memecahkan sistem menggunakan inverse. Seperti itu tadi, seperti yang dibahas sebelumnya. AX sama dengan B sama dengan inverse kalikan AX sama dengan inverse A kalikan B. Ini secara numerik tidak stabil, tetapi berguna untuk analisis abstrak. Inverse matrix sudah pernah dibahas di kuliah sebelumnya ya. Inverse matrix sama dengan superdeterminan A, dan adjoint menghitung determinannya. Dan invertibilitas. Ini matrix tidak dapat dibalik jika baris sama kolomnya tidak sama ya, salah satunya lebih besar, atau baris atau kolom ini redundan, tergantung linear atau linear dependent dan berperingkat rendah. Kemudian di sini kadang ya kita perlu mengukur ukuran vektor. Di dalam machine learning kita mengukur ukuran vektor menggunakan fungsi yang disebut norm. Secara formal, ya kita gunakan norm LP ya. Ukurannya seperti ini. Ini ukuran. Untuk P merupakan bilangan real, nilainya lebih besar atau sama dengan 1. Norm, termasuk norm LP ini adalah fungsi memetakan vektor ke nilai non-negatif. Pada tingkat intuitif, norm vektor X mengukur jarak dari titik asal ke titik X.
Lebih tepatnya, norm ini adalah setiap fungsi f yang memenuhi sifat-sifat berikut. Ini fx sama dengan 0 jika x-nya adalah 0. Kemudian fx tambah y ini lebih kecil atau sama dengan fxx ditambah fungsi f ini ya. Kemudian semua fungsi alfa yang merupakan bilangan real, ya, fungsi alfa x sama dengan alfa dikalikan fungsi fx. Norm L2 ini sama dengan P sama dengan 2 ya. Dikenal sebagai norm Euclidean yang merupakan jarak Euclidean dari titik asal ke titik yang diidentifikasi oleh X. Norm L2 ini sangat sering digunakan dalam pembelajaran mesin sehingga sering dilambangkan seperti ini. Nah, nanti jadi kalau kita lihat seperti ini ya, ini maksudnya adalah norm L2 ya, dengan subskrip 2 dihilangkan. Juga umum untuk mengukur ukuran vektor menggunakan norma L2 kuadrat yang dapat dihitung secara sederhana sebagai X transpos X. Nah, satu dapat disederhanakan seperti ini. Norm L1 umumnya digunakan dalam pembelajaran mesin dan mesin learning ketika perbedaan antara elemen 0 dan bukan 0 ini sangat penting. Setiap kali elemen X menjauh dari 0 sebesar E ini ya, maka norm L1 ini bertambah sebesar E ini juga. Kita terkadang mengukur ukuran vektor dengan menghitung jumlah elemen bukan nolnya. Beberapa penulis menyebut fungsi ini sebagai norm L0, tapi ini adalah terminologi yang salah. Jumlah entry bukan 0 dalam vektor bukanlah norm. Karena penskalaan vektor dengan alfa ini tidak mengubah jumlah entry yang bukan 0. Norm L1 sering digunakan sebagai pengganti jumlah entry bukan 0. Satu norma lain yang muncul dalam machine learning ya adalah norma L infinite ya, atau dikenal sebagai max norm. Norma ini disederhanakan menjadi nilai absolut dari elemen dengan besaran terbesar dalam vektor. Jika kita lihat notasi seperti ini maksudnya adalah kita ambil nilai max. Terkadang kita juga ingin mengukur ukuran matriks dalam konteks pembelajaran dalam atau deep learning. Cara paling umum untuk melakukannya adalah dengan norm Frobenius yang tidak jelas. Notasinya seperti ini. Analog dengan norma L2 vektor. Kemudian special matrix and vektor ya. Yang pertama ada vektor satuan. Adalah vektor dengan norma satuan. Matriks simetris adalah matriks apapun yang sama dengan transposnya. Jadi ya bila seperti ini dia disebut matriks simetris. Matriks ortogonal adalah matriks bujur sangkar yang baris-barisnya saling ortonormal dan kolom-kolomnya saling ortonormal. Memenuhi syarat ini ya. A transpos dikalikan A sama dengan A dikalikan A transpos. Ya, matriks identitas. Yang menyebabkan inversnya sama dengan transposnya. Sebuah vektor X dan vektor Y ini saling ortogonal jika X transpos kalikan Y sama dengan 0. Jika kedua vektor memiliki norma bukan 0, ini berarti keduanya membentuk sudut 90 derajat satu sama lain. Dalam bilangan real ya. Dengan apa? Dimensi L ya. Paling banyak n vektor dapat saling ortogonal dengan norma bukan 0. Jika vektor tidak hanya ortogonal tetapi juga memiliki norma satuan, kita menyebutnya ortonormal. Kemudian matriks ortogonal, ini ada kolom vektor atau vektor kolom V1, V2 hingga ke Vn dari G adalah ortogonal bila V transpos
VI ditranspos kalikan VC. Ini hasilnya 0 jika I tidak sama dengan C. Tapi bila I sama dengan C, hasilnya 1 ya. Dan ortogonal matriks Q, ini V1, V2, hingga Vn. Ditranspos, dikalikan Q. Ini adalah untuk Q transposnya. Tekan Q-nya. Kita operasikan, hasilnya seperti ini ya. Ya, maka inverse-nya sama dengan transposnya. Matriks persegi ya. Ortogonal jika ini transposnya sama dengan inverse-nya atau matriks itu dikalikan transposnya hasilnya sama seperti transposnya dikalikan matriks tersebut sama dengan juga matriks identitas. Himpunan vektor-vektor dalam ruang hasil kali dalam disebut sebagai himpunan ortogonal jika setiap pasangan vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut saling ortogonal. Himpunan ortogonal yang setiap vektornya memiliki norma satu disebut ortonormal. Dengan kata lain, ya, V1 hingga Vn dari vektor-vektor di V adalah ortonormal jika ya, tupel Vj, Vk sama dengan 0, di mana J-nya tidak sama dengan K. Tupel Vj, Vk-nya sama dengan 1, jika J sama dengan K. Jadi seperti ini ya. Sama seperti ini. Mana C dan K-nya itu bilangan real ya, 1, 2, hingga Vn. Suatu himpunan V yang berisi V1, V2, V3 ini dapat dikatakan ortonormal apabila berlaku seperti ini. Tapel V1, V2 sama dengan 0, tapel V1, V3 sama dengan 0, tapel V2, V3 sama dengan 0. Nah, V1, V2, V3 ini jaraknya yang sama dengan 1. Ya, ya ada pembuktiannya. Ini ortonormal harus memenuhi dua syarat, yaitu panjang vektornya. Nah, ini panjang vektornya. Panjang vektor V1, V2, V3 ini satu semua panjangnya. Dan saling tegak lurus. Dua vektor yang saling tegak lurus belum bisa dikatakan saling ortonormal jika ada vektor yang panjangnya tidak sama dengan satu. Nah, contoh. Di sini kita berikan himpunan V, V1, V2, V3 ya, dengan V1-nya 010, V2-nya ini, dan V3-nya ini. Nah, adalah vektor-vektor di R dengan dimensi 3 ya, yang dilengkapi hasil kali dalam Euclid. Tunjukkan bahwa himpunan V adalah ortonormal. Nah, kita tulis dulu rule-nya, aturannya. Nah, himpunan V dikatakan ortonormal jika memenuhi syarat ini semua. Tapel V1, V2, 0, tapel V1, V3, 0, tapel V2, V3, 0, dan panjang masing-masing adalah 1. Ini kita buktikan dulu. V1, V2, tapelnya. Ini kita masukkan angka-angka ini tadi. Yang ini ya. 0 kali 1 per akar 2 tambah 1 kali 0 hasilnya 0. Kita cek V1, V3 tabelnya 0 juga. V2, V3 0. Kemudian kita hitung panjangnya. V1-nya 1, V2 2, V3-nya, maaf, V2-nya 1, V3-nya 1. Ini 1 semua ya. Jadi dengan demikian, himpunan V ini disebut ortonormal.
Kemudian masuk ke eigen decomposition. Banyak objek matematika dapat dipahami lebih baik dengan memecahnya menjadi bagian-bagian penyusunnya atau menemukan beberapa sifat darinya yang bersifat universal, bukan disebabkan oleh cara kita memilih untuk merepresentasikannya. Misal, ini ada bilangan bulat, dapat didekomposisi menjadi faktor prima. Cara kita mempresentasikan angka 12 ini akan berubah tergantung apakah kita menuliskannya dalam basis 10 atau biner. Tetapi akan selalu benar bahwa 12 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 3. Dari representasi tersebut, kita dapat menyimpulkan sifat-sifat yang berguna. Misalnya bahwa 12 itu tidak habis dibagi 5. Dan kelipatan bilangan bulat apapun dari 12 akan habis dibagi 3. Ini salah satu jenis dekomposisi matriks yang paling banyak digunakan disebut dekomposisi eigen, di mana kita menguraikan matriks menjadi sekumpulan vektor eigen dan nilai eigen. Faktor eigen dari matriks bujur sangkar A adalah vektor bukan 0 V, ya, sehingga perkalian dengan A hanya mengubah skala V. Oke, ini nilai eigen dari V. Skalar lambda ya, atau dikenal sebagai nilai eigen yang sesuai dengan vektor eigen ini. Kita juga dapat menemukan vektor eigen kiri sehingga transpos V dikali A ini sama dengan nilai eigen transpos V. Tapi kita biasanya memperhatikan vektor eigen kanan. Misal, sini ada matriks A, nilai ini ya, maka mempunyai nilai vektor dan nilai eigen sebagai berikut. Misal U 32 ya, maka nilai eigennya 4 dan seterusnya. Jika V adalah vektor eigen dari A, dari matriks A, maka vektor apapun yang diskala ulang, misalnya kita dapat SV ya, untuk S, merupakan bilangan real ya, S tidak sama dengan 0. Selain itu, SV masih memiliki nilai eigen yang sama. Untuk alasan ini, kita hanya mencari vektor eigen satuan. Misal, sebuah matriks A memiliki n vektor eigen bebas linear. V1 hingga Vn ya, dengan nilai eigen yang sesuai, nilai eigen 1 hingga nilai eigen ke n. Nah, kita dapat menggabungkan semua vektor eigen untuk membentuk matriks V dengan satu vektor eigen per kolom. Seperti ini. Demikian pula, kita dapat menggabungkan nilai eigen untuk membentuk vektor. Vektor yang berisi nilai eigen. Nilai eigen ke 1 hingga ke n yang ditransposkan. Maka komposisi eigen dari A rumusnya seperti ini. Nah, secara khusus, ya, setiap matriks simetris nyata ini dapat dikomposisi menjadi ekspresi hanya menggunakan vektor eigen dan nilai eigen yang bernilai nyata. Misal matriks A ini sama dengan I dikalikan vektor eigen dari G ditranspos. Di mana G adalah matriks ortogonal yang terdiri dari vektor eigen dari A dan matriks eigen atau nilai eigen ini adalah matriks diagonal nilai eigen pada posisi I ini dikaitkan dengan vektor eigen di kolom I dari matriks G. Dilambangkan sebagai Q. Masih ingat ya? Ini berarti semua nilai yang ada di kolom I dari matriks G. Karena G adalah matriks ortogonal, kita dapat menganggap
matriks A sebagai ruang skala dengan nilai eigen PI dalam arah V. Dua eigenvektor dari matriks seperti ini. Contoh pengaruh vektor eigen dan nilai eigen. Di sini contohnya kita memiliki matriks A dengan dua vektor eigen ortonormal. Itu V1 dengan nilai eigen lambda 1 yang nilai eigen 1 dan V2 dengan nilai eigen lambda 2. Ya, gambar sebelah kiri. Ini kita memplot himpunan semua vektor satuan U ya, sebagai lingkaran satuan. Nah, sebelah kanan kita memplot semua himpunan titik AU dengan mengamati cara matriks A mendistorsi lingkaran satuan. Kita dapat melihat bahwa A ini menskalakan ruang ke arah P sebesar nilai eigen. Dan singular value decomposition, dekomposisi nilai singular serupa, kecuali kali ini kita akan menulis matriks A sebagai hasil kali dari tiga matriks. Sebenarnya misal A adalah matriks berukuran M kali N, kemudian U-nya ini didefinisikan menjadi matriks berukuran M kali M, dan D adalah matriks berukuran M kali N, dan V adalah matriks berukuran N kali N. Lebih umum, matriks ini tidak harus persegi ya. Tapi ingat, ada aturan perkalian matriks. Unsur-unsur sepanjang diagonal D ini dikenal sebagai nilai singular dari matriks A. Kolom U ini dikenal sebagai vektor singular kiri. Kolom V dikenal sebagai vektor singular kanan. Ada Moore-Penrose pseudo inverse ya, tentang matriks inverse ya. Inversi matriks ini tidak bisa didefinisikan untuk matriks yang tidak persegi. Misal kita ingin membuat left inverse dari matriks B, dari matriks A ya. Sedemikian hingga kita dapat menyelesaikan persamaan linear seperti ini. Dengan mengalihkan kiri setiap sisi untuk mendapatkan ini. Dan kemudian pseudo inverse Moore-Penrose memungkinkan kita membuat beberapa kemajuan dalam kasus tersebut. Inverse semu atau pseudo inverse dari matriks A ini dapat didefinisikan sebagai matriks. Bila ada notasi seperti ini adalah pseudo inverse ya. Kayak limit ini A transpose A transpose dikalikan A ditambah alfa kalikan matriks identitas, dan di inverse dikalikan A transpose. Kemudian ada yang lebih sederhana ya. Bentuknya seperti ini. Pseudo inverse dari matriks A. Ya, matriks V kalikan pseudo inverse dari D dikalikan transpose U, di mana U, D, dan V adalah dekomposisi nilai singular dari A. Dan inverse semu D ini ya, D ini. Dari matriks diagonal D diperoleh dengan mengambil kebalikan dari elemen bukan nolnya, kemudian mengambil transpos dari matriks yang dihasilkan. Ketika A memiliki lebih banyak kolom daripada baris, maka menyelesaikan persamaan linear menggunakan inverse semu memberikan satu dari banyak kemungkinan solusi. Secara khusus, ini memberikan solusi untuk X sama dengan pseudo inverse A dikali Y dengan norma Euclidean minimal di antara semua kemungkinan solusi. Ketika matriks A memiliki lebih banyak baris daripada kolom, mungkin saja tidak ada solusi. Dalam kasus ini, menggunakan pseudo inverse memberi kita vektor X ya, di mana AX ini sedekat mungkin dengan Y. Dalam hal ini, dalam hal norma Euclidean. Dan trace operator ini memberikan jumlah dari semua entry diagonal dari sebuah matriks. Misal trace dari matriks A
sama dengan jumlah setiap elemennya ya. Setiap matriks persegi yang terdiri dari banyak faktor juga invarian untuk memindahkan faktor terakhir ke posisi pertama. Jika bentuk matriks yang sesuai memungkinkan produk yang dihasilkan dapat ditentukan seperti contoh di bawah ya. Nah, misal trace A, B, C sama dengan sama seperti trace C, A, B sama dengan trace B, C, A. Perhatikan sebelah kanan, kita melakukan trace untuk produk matriks F ya. Nah, ini sebelumnya seperti ini. Trace dari F, ini kan dari I, ini dari 1 hingga ke N ya. Nah, ini sebelumnya ya berarti F dikalikan produk dari F dari I ke 1 hingga ke N-1. Bisa jadi sebelumnya gitu ya terusnya. Contoh matriks untuk A ya 1, 2, 3 dan seterusnya, maka diperoleh trace A ini 1, 5, 9 sama dengan 15. Untuk materi kali ini ya cukup sampai di sini ya. Bila ada pertanyaan silahkan diajukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.